Lupa subscribe, like, and share. Macet luar biasa. Sebelum ke Universitas Airlangga macet. Saya heran kok macet malam minggu Ustadz, malam Ahad. Saya udah mikir ini anak-anak kampus paling 2 sop ini. Ternyata mau limpah ruah. Itu kalau ngelihat jendela keluar nggak tahu ujungnya di mana. Masya Allah. Kok bisa nggak tahu? Orang gelap. Assalamualaikum. Insya Allah. Yang perempuan jangan lambaikan tangan. Bahan saya hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini godaan anak muda luar biasa. Berapa di antara mereka yang pacarnya sudah WA dari tadi sore? Mas, malam ini kita jalan ya. Tidak, saya ada yang lebih penting dari sekedar jalan. Tablik akbar di Masjid Universitas Airlangga. Tapi saya sudah izin sama papa sama mama. Tidak, pokoknya saya harus ngaji malam ini. Jangan gitu mas. Iya, habis ngaji kita jalan. Ini hijrahnya masih setengah hati. Kalau hijrah itu harus total, betul? Insya Allah malam ini yang datang sudah hijrah semua. Bagi yang hijrahnya masih setengah-setengah, kita doakan supaya selesai kajian ini ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, teman saya kemarin itu orangnya masih mencela-menceli, kadang ngaji, kadang enggak. Tapi setelah dengar pengajian Ustadz, alhamdulillah. Gimana? Masih keluar 2 kali seminggu. Sebelumnya tiap malam. Berarti ada perubahan. Alhamdulillah. Jadi kalau cerita zaman dulu sama zaman sekarang, yang namanya hari berganti musim berubah, zaman itu sama aja. Cuman kalau zaman dulu, zaman kakek-kakek, mbah-mbah kita dulu, mereka kalau mau datang menemuin nenek kita, itu pergi ke dekat rumahnya, kebetulan dinding rumahnya dari bambu yang dianyam, diambil lidi, tusuk-tusuk. Itu miss call tuh. Miss call. Miss call. Kalau ada tanda, itu miss call. Lalu kemudian berkembang kemajuan teknologi, mereka mulai pandai menulis. Akhirnya mereka pun menulislah di atas kertas kayu lontar. Kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci ini, untuk mengungkapkan segala apa yang ada dalam hatiku. Lalu kemudian setelah itu digulung, dimasukkan ke botol, lalu dihanyutkan ke sungai. Ya hilang. Gimana mau sampai? Kebetulan ada yang punya burung merpati, diikatkan maka keluarlah istilah merpati tak pernah ingkar janji. Lalu kemudian mulai agak canggih, mulai agak berani ketika akan berpapasan mau pergi sholat maghrib antara Zainuddin dan Hayati. Perlahan-lahan Zainuddin menyelipkan surat di celah ketiaknya, lalu Hayati pun, mereka pura-pura tidak melihat, lalu sampai surat itu, lalu dibaca oleh Hayati. Masya Allah. Nggak usah kita lanjutkan, nanti banyak yang nangis. Zaman sekarang nggak ada lagi, langsung WA, kita berangkat jadi apa enggak? Oke. Langsung nunggu setengah jam nggak datang. Tapi tadi katanya sudah oke. Maaf, paket habis, nggak sampai. Jadi kalau cerita masalah zaman berganti, musim berubah, antara zaman Pak Rektor dengan zaman adik-adik sekalian nggak terlalu jauh beda. Bedanya cuman dulu TV hitam putih, sekarang berwarna-warni. Dulu banyak artis sama juga, cuman mungkin belahannya tidak setinggi zaman sekarang. Itu saja. Nah, apa dosa kami Ustadz? Kenapa maksiat di zaman kami lebih banyak merajalela? Apa kesalahan kami? Kenapa kami hidup zaman sekarang? Sabar adik-adikku sekalian. Al-ibadatu fil haraji. Istiqamah beribadah pada saat banyak ujian cobaan. Kahijratin ilayya. Sama seperti orang berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada anak muda sekarang berpikir, ngapalah Allah menakdirkan saya hidup sekarang ya Pak Ustadz?
Saya ini sebenarnya nakal karena hidup sekarang. Coba kalau saya hidup zaman Nabi, pasti saya baik. Orang seperti ente ini, andai hidup zaman Nabi, pasti ikut Abu Lahab. Dia sangka zaman dulu nggak ada orang jahat. Ada. Setiap zaman ada orang baik, ada orang jahat. Zaman dulu ada namanya Qabil, ada yang baik, Habil. Kemudian turun ada namanya Namruz, ada yang baik namanya Ibrahim. Ada Fir'aun, ada namanya Musa. Ada namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ada namanya Muhammad. Begitu juga zaman sekarang, ada engkau dan ada aku. Insya Allah kita semuanya orang baik-baik. Zaman sekarang anak muda malam Ahad, malam libur mau ke masjid, itu sudah baik. Makanya saya menjadi ustadz tidak terlalu ketat. Ada orang yang terlalu disiplin, baru ketawa dikit aja pergi keluar sana. Akhirnya anak-anak murid takut. Pas mau, saya termasuk enggak. Terserah kalian mau apa. Ustadz kok gitu? Ustadz nggak disiplin ya? Saya bukan nggak disiplin. Hari ini zaman edan, zaman gila, masih ada anak muda yang mau ke masjid, itu udah luar biasa. Allahu Akbar. Dari tadi kok takbir melulu. Pak polisi naik takbir, Pak rektor takbir, mau acara takbir. Takbir itu gunanya untuk apa? Ngusir setan. Jadi kalau ada tadi ada setan keluyuran. Setan itu terbagi dua. Setan yang pertama, setan yang mendampingi kita sejak kita lahir. Saya lahir langsung didampingi setan. Namanya setan jin korin. Korin. Ketika saya mati, jin korin ini nggak mati, umurnya panjang. Nanti kalau ada orang Surabaya kerasukan, oh, kamu siapa? Assalamualaikum. Loh, kok suaranya mirip Ustaz Somad? Aku Somad. Itu bukan ruh saya. Itu adalah jin korin yang nyamar dengan saya. Ketika ditanya, dia semua tahu tentang cerita saya. Karena dia menemani waktu saya hidup. Itu namanya jin korin. Ada jin yang kerjanya nggak jelas. Ini namanya jin nonjok. Nongkrong-nongkrong di warung kopi, di mall, itu nggak jelas. Nggak jelas kerjanya. SOS-nya itu nggak jelas. SOS itu artinya standar operasional setan. Jelas saya mau kerja. Baiklah, 60 menit kita akan bahas dari mulai jam 8.15 akan berakhir jam 9.15. Ustaz kok disiplin betul? Di hadapan anak-anak muda mahasiswa harus disiplin. Malah ngomong disiplin datang aja lambat. Mohon maaf. Tidak ada unsur kesengajaan. Panjang ceritanya. Kalau saya ceritakan kenapa saya terlambat, sedih semuanya. Lebih baik tak usah kita ceritakan. Syarat yang pertama, baru dia menjadi generasi Rabbani adalah sahihul aqidah. Akidahnya mesti benar. La ilaha illallah. Kalau di depan kantor polisi ada baliho besar, say no to drug. Katakan tidak untuk narkoba. Di depan rumah orang tua perempuan ada tertulis say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Maka Islam agama yang mengajarkan say no to God, others, Allah. Katakan untuk tidak kepada selain daripada Allah. Kalau kau pejamkan mata, nampak warna hitam, biru, kuning, kelabu, gelap, berbayang-bayang, itukah dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiba-tiba kau sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hai Abdul Somad, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Maka kita mesti berani mengatakan, kau bukan Tuhan, kau hantu. Dalam dunia spiritual, orang jahil mudah terpedaya, susah membedakan antara Tuhan dengan hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Oleh sebab itu maka kuatkan ilmu akidah. Belajar kepada Abi Ihya Ulumuddin. Itu orang luar biasa. Saya kenal beliau dari Kucing, Sarawak.
Di Sarawak saya berjumpa dengan Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Attas. Dari beliau saya dapat ijazah Ratib Al-Attas. Lalu kemudian beliau bercerita, kami di Makkah belajar kepada Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Hasani Al-Maliki, dan beliau punya murid utama, sekarang menjadi ketua ikatan alumni Sayyid Muhammad Alawi, dan dia ada di Surabaya, namanya Kiai Haji Abi Ihya Ulumuddin. Wah, saya ingin betul jumpa dengan orang besar ini. Alhamdulillah ditakdirkan Allah tadi bertemu. Tapi hanya sekedar sekali pertemuan. Tapi adik-adik yang ada di Universitas Airlangga bisa bertemu bertatap muka dengan beliau. Beliau menjadi pengayom, pelindung, murabbi, maka ambil ilmu. Terutama tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita terikut akidah Murji'ah, jangan sampai terikut akidah Khawarij, jangan sampai terikut akidah Mu'tazilah, jangan sampai terikut akidah liberal, sekuler. Akidahnya mesti betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sekarang ada anak muda sudah mau menikah, sudah meminang anak gadis, putus hanya gara-gara Sagittarius. Adinda, nampaknya pertunangan kita mesti berakhir sampai di sini. Loh, kenapa mas? Setelah saya cek, ternyata bintang saya Taurus. Taurus itu kambing. Sedangkan kamu saya cek Pisces, ikan. Terus kambing nggak pernah connect dengan ikan. Akhirnya batal. Lalu kamu mau jadi apa? Aku mau mencari Lion, singa. Akhirnya nikahlah kambing sama singa. Ini habis diterkam singa. Setelah menikah, hari Ahad pagi nongkrong di atas motor di dekat pasar. Ketemu sama mantan yang nggak jadi nikah. Lagi ngapain mas? Nunggu istri saya belanja. Rasain nikah sama Lion. Tidak ada hubungan perbintangan itu. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Ahli perbintangan, astrologi, bohong, bullshit, ngomong kosong, nggak ada itu. Maka jangan lagi. Ini sudah sarjana bisnis MBA, Master Business Administration. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita deal bisnis perusahaan kita, MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Jadi kita deal, sorry ini pak, sebentar ya, sebentar. Telepon 5 menit lagi, oke. Ternyata dia buka laptop, www.ramalan.com. Ini orang akidahnya rusak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembahnya pada Allah, mintanya sama Allah. Sekarang iyyaka na'budu wa gelang nasta'in. Oke, gelang sampai 2 biji. Salah Pak Ustaz? Enggak salah. Iyyaka na'budu wa batu cincin nasta'in. Ustaz nyindir yang pakai gelang ya? Enggak. Ustaz nyindir yang pakai cincin ya? Enggak, saya pakai cincin. Tapi saya enggak meyakini apa-apa. Bila bintang Anda Leo, maka pakailah batu berwarna merah. Maka aura merah Anda akan bangkit. Dan wajah Anda akan memerah. Sehingga orang akan segan dengan Anda. Dan biji mata Anda pun merah. Kalau masalah biji mata merah, ikan busuk pun merah. Maka yakinkanlah. Ini sekarang orang, ada pejabat-pejabat itu kemana kemari, dia kan ngadapin orang banyak, mesti pede berhadapan dengan orang banyak. Orang heran ngeliat dia kemana-mana pede. Ternyata suatu hari ketahuan terbaring di rumah sakit. Semua yang mengunjungi heran, telungkup. Orang di rumah sakit telentang, dia telungkup. Rupanya di dompet ada keris kecil, salah pasang, pas duduk patah. Pantasan pede selama ini kemana-mana. Rupanya dalam keris kecil itu ada jin. Kemana-mana pede saja. Berhadapan dengan Pak Polisi pede, berhadapan dengan Rektor pede. Rupanya di dalam batu cincin ada jin. Hai jin, datanglah, datanglah, datanglah. Akhirnya keluar jin. Wani piro. Hari gini masih minta sama jin.
idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, minta tolong sama Allah. Salat sunat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang NU, bagi yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu akbar. Mau pakai usolli mau enggak pakai usolli sah. Jangan kelahi. Nanti kalau kelahi antara yang enggak usolli pakai usolli, yang ketawa yang enggak sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, tanamkan keyakinan la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak di alam semesta kecuali dengan izin Allah. Tapi manusia diberikan Allah kuasa. Saya diberikan kuasa untuk memilih apakah saya ceramahnya berdiri atau duduk. Ini untuk saya kan? Saya tadi memilih apakah berdiri atau duduk. Kalau saya duduk nggak sopan. Masa kita duduk habaib di bawah, masa kita duduk Pak Rektor di bawah. Akhirnya saya tegak. Kalau saya duduk nanti dikira Ustaz Somad nampaknya sedang sakit keras, nggak lama lagi mati. Saya mau nunjukkan ke anak-anak muda saya masih sehat walafiat. Itu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini husnul khuluq. Orang barat kalau anaknya nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak pusing. Ya iya, orang dia nggak bisa Inggris. Orang Jepang kalau anaknya nggak bisa fisika, dia nggak pusing, cukup panggil guru kursus. Nggak bisa kimia, nggak pusing. Tapi kalau anaknya nggak bisa ngantri, dia pusing. Karena merubah karakter, sifat, bawaan susah sekali. Membiasakan minum tangan kanan aja, susah. Minumlah tangan kanan, setan minum pakai tangan kiri. Selesai acara, minum pakai kiri. La ilaha illallah. Makanya yang terbiasa minum tangan kiri letak belakang, kanan. Pas ini kiri. Sampai akhirnya kiri pas mau cebok, mana? Oleh sebab itu maka itu membiasakan itu susah. Berapa kali kita masuk WC nggak ingat kaki mana yang masuk duluan. Padahal dari kecil sudah diajari kalau mau masuk WC kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hafal doanya, hafal hadisnya, nggak pernah diamalkan. Kenapa? Buru-buru Pak Ustadz mau mencret. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak aku sekalian, ini akhlak nih harus kita jaga. Saya terus terang khawatir kalau ceramah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, karena adat istiadat kita di Sumatera kan beda. Sumatera itu kan orangnya keras. Saya tahunya dulu waktu di Mesir, kalau kawan-kawan dari Jawa Timur nama persatuannya Gama Jatim. Kalau yang Jawa Tengah namanya Persatuan Mahasiswa Wali Songo, KSW. Kalau kami dari Sumatera KMA Aceh. Kalau yang Medan KMM, HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Dan beliau SMR. Jadi datanglah anak-anak Jawa ke rumah anak Medan. Pas makan anak Medan masak, selesai masak diletak untung. Makan. Takut anak Jawa makan. Semua diam. Saya jelaskan. Itu dia sebetulnya baik, cuman gayanya gitu. Kalau Jawa enggak, mangan mas, makan, kan enggak gitu. Jadi ini masalah bunyinya aja, hatinya baik. Kalau orang Jawa kakinya diinjak kan, mas, hati kakinya. Kalau gitu Sumatera kan enggak, kaki mata kau mana kaki? Nunjuk aja beda. Kalau nunjuk di mana kan kampus Universitas Airlangga? Sana. Nah ini tentu lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kita mesti belajar. Saya sebetulnya dari awal tadi kan udah saya mau setel suara saya lembut. Nuwun sewu. Pripun kabare api. Tapi ternyata keluar juga. Nggak bisa ditahan lama-lama, meletup-letup juga. Tapi saya yakin dan percaya semuanya paham dan ini bukanlah bentuk kekurang ajaran,
bukan bentuk. Apa itu Ustaz Somad? Ngomong cerita, akidah harus mantap, ibadah harus istiqomah, harus ada akhlak. Dia aja nggak berakhlak, ngomong di depan Pak Rektor bentak-bentak. Nah, memang udah setelannya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akidah mantap, ibadah istiqomah, akhlaknya sopan santun, budi bahasa, tata krama, etika moral, baik semua. Lalu apa lagi? Ini, dia harus bisa bekerja sama. At-ta'awun, kooperatif. Ada orang ini ibadahnya rajin, sholat berjamaah, akidahnya mantap, kuat, akhlaknya baik, tapi nggak bisa kerja sama sama orang. Maunya sendiri aja, egois. Pergi ke masjid sendiri. Ente nggak ngajak-ngajak kawan? Enggak, aku mau di surga sendirian aja nanti. Oh, nggak bisa begitu. Makanya dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Kapan kalian menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang lain buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi jangan mau sendiri aja. Doa aja nggak boleh sendiri. Datang orang Arab Badui berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain jangan. Oh, doa jangan kau kapling-kapling. Surga itu sudah diciptakan Allah luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan dan rahmat Allah serta surganya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang sudah seluas langit dan bumi, jangan kau kapling-kapling. Ada orang sekarang nggak boleh orang lain masuk surga. Sing mlebu nang surga iku sapa? Dia, istrinya, gurunya. Yang lain masuk neraka. Lalu surga yang luas itu untuk apa? Kasihlah yang lain masuk, walaupun di emperannya nggak apa-apa. Yang penting melebu. Insya Allah, sing melu ngaji malam iki melebu nang surga kabeh. Nah, itu saya ngapalnya lama itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa kooperatif bekerja sama. Saya bisa duduk dengan Pak Rektor. Kenapa? Karena saya tidak mendengar kata-kata yang angkuh, yang sombong. Kalau Pak Rektor angkuh sombong, nggak mungkin dia mau duduk sama saya. Dia profesor, doktor, PhD, Doctor of Philosophy, S3, profesor. Sementara yang duduk LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Tapi Pak Rektor kooperatif. Coba seandainya adik-adik mahasiswa bawa surat undangan, Pak, kami mau buat pengajian. Ngaji nggak level. Saya maunya seminar, lokakarya. Seminar pun level internasional. Semi, artinya hampir-hampir neraka. Kalau judulnya yang tidak baik, tapi kalau yang baik-baik mantap. Ada orang yang mau lagi ke masjid. Tapi hari ini kita bisa duduk kooperatif, bisa bekerja sama. At-ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bekerja sama dalam perbuatan dosa. Malam ini acara ini bisa terjadi, terselenggara. Kenapa? Karena kerjasama yang solid. Ada yang jemput di airport, kamu tugasmu jemput aja di airport. Ada yang ngurus masalah mikrofon, kamu urus mikrofon. Sampai berapa nih dia kasih? Ustadz, nanti kita lihat gayanya. Kalau dia maunya terikat di pentas, nih pakai. Tapi kalau dia mau jalan-jalan keliling, pakai ini. Saya nggak mau pakai ini, karena dianggap nanti jadi DJ. Insya Allah. Ada yang khusus merekam saja, pakai kamera 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Ini kamera ini hidup kan? Masya Allah. Ceramah malam ini Ustadz dihadiri 7.000 mahasiswa. Bayangkan itu.
Yang nggak percaya hitung sendiri. Tapi nanti ketika di-upload ke YouTube, www.youtube.com, ketika ditulis di search, YouTube search, tulis Abdul Somad Airlangga, enter, keluar ceramah. Berapa? 1 juta viewer. Masya Allah, disaksikan, semua menonton. Dari mulai Aceh, Sabang, sampai Merauke, sampai tak jadi Hong Kong, tak jadi masuk karena disuruh pulang. Sampai Australia, sampai semua menyaksikan. Oh, gitulah mereka semua. Siapa yang paling banyak pahalanya? Ustaz Somad ceramah cuma sekali selesai, tapi ada tim IT yang luar biasa. Jadi jangan lagi ada ustaz ceramah, belajar tafsir masuk surga, belajar hadis masuk surga, belajar fikih masuk surga, belajar akidah, tasawuf, akhlak masuk surga, belajar sains teknologi masuk neraka. Justru anak saintek lah yang bisa menyebarkan kebaikan ini ke penjuru dunia. Wah, anak-anak saintek, mulai sekarang kalian mulailah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dia tidak Islam, tapi dia dibalas Allah kebaikan langsung di dunia. Dia tidak Islam, dia dari mana? Dari Korea, tapi malam ini dia merekam. Siapa namanya? Samsung. Baik dia. Nah, oleh sebab itu bekerja sama. Ini dalam rangka kerjasama yang baik, kooperatif. Itulah mengapa acaranya bisa terselenggara. Ada tim yang solid, yang luar biasa. Akidah mantap, ibadah oke, istiqomah, akhlaknya baik, orangnya kooperatif. Yang terakhir, yang kelima, mandiri. Jangan lagi menggantungkan hidup pada orang tua. Pokoknya kamu besok harus mandiri. Telepon papa, mama, mbok, empok. Halo babe, halo ayah, halo papa, tolong jangan kirim belanja bulan ini. Jangan kirim. Saya mau coba ceramah Ustaz Somad tadi malam, kami mau mandiri. Jangan kirim. Ya. Tapi bulan depan rapel ya. Coba kalian hidup sebulan di Jogja, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, dimanapun berada. Coba di Surabaya ini kalian hidup sebulan tanpa kiriman orang tua. Bisa enggak? Kuliah pagi, pulang kuliah kalian cari tempat dorsmer, cuci motor, cuci mobil. Bisa saya daftar di sini Pak? Bisa, tapi gajinya 3 bulan sekali. Nanti kalian akan rasakan itu. Tapi kalau sekarang hanya minta, akhirnya nulis buku, indahnya minta. Mana kalian mau memberi motivasi pada anak-anak kalian di masa akan datang? Mandiri kalian. Cari itu beasiswa. Ustaz dulu beasiswa ya. Saya S1, saya beasiswa dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. 4 tahun. S2 dari mana? S2 saya dapat beasiswa dari AMCI. Agence Marocaine Coopération Internationale. Lembaga di bawah PBB. UNESCO memberikan satu lembaga lagi kecil dan Maroko memfasilitasi. Indonesia dapat jatah 15. Saya belajar ke sana, habis itu saya pun pulang. Kalau kertas sudah dikasih, itu artinya waktu sudah habis. Pas jam 9.20.